Bab 60, Seorang Pecinta Pedang. Pendekar berjubah biru berhenti tersenyum tepat saat sosok tiba-tiba muncul di luar jendela kamarnya. Apa masalahnya? Katanya lirih tanpa melihat ke jendela. Master Sekte telah memerintahkan saya untuk memberitahu senior bahwa Sword Freak, Chen Wenjie, telah tiba di Runan 2 hari yang lalu, dan dia meminta Anda untuk berhati-hati terhadap para ahli dari Sekte Kejelasan dan Sekte Lurus. Pendekar pedang itu memandangi sosok itu dan berkata dengan sopan, "Terima kasih." Ada satu hal lagi. Senior Jitua dari Paviliun Langit Jahat kemungkinan besar telah tiba di Runan juga. Master Sekte ingin tahu apa rencanamu. Sosok itu berbicara dengan nada ragu-ragu, seolah-olah dia sedikit takut. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, suara pendekar pedang itu semakin pelan saat dia berkata. Sosok itu secara naluriah mundur selangkah. Pendekar itu tersenyum lagi saat dia mengambil ketel dari meja dan menuangkan segelas air. Kamu tidak perlu takut, temanku. Angin kencang di luar sana. Jika kamu tidak ada yang bisa dilakukan, silakan masuk dan minum segelas air. Ini. Junior ini perlu melapor kembali ke Sekte Master. Selamat tinggal. Sosok itu berkedip dan menghilang di malam hari. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi dia tidak tinggal lama di kamar. Setelah istirahat sejenak, dia berbalik dan melompat ke dalam kegelapan, menghilang juga. Pagi selanjutnya. Begitu Luyo membuka matanya, dia mendengar suara dari luar kamarnya. Kemudian, dia mendengar ketukan di pintunya, yang membuatnya bangun. Tua. Pak Tua, itu pemilik penginapan itu. Luyo turun dari tempat tidur dan membuka pintu dengan curiga. Hanya untuk disambut oleh pemilik penginapan dan beberapa petugas. Wajah pemilik penginapan itu berlumuran keringat, tetapi sebelum dia bisa berbicara, pemimpin itu sudah menangkupkan tinjunya dan berkata, apakah Anda melihat siapa yang membunuh Zuoping, Pak Tua? Luyo memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Zuoping sudah mati? Dia berbalik untuk melihat ke pintu kamar tempat pria itu tinggal. Dua tentara sedang berhadapan dengan genangan darah di tanah di sana, di sampingnya ada pedang yang patah. Sementara itu, dua petugas lainnya menggeledah ruangan tersebut. Ruangan itu kosong, jadi mereka tidak bisa menemukan apapun. Zuoping adalah seorang ahli pengadilan ilahi, tapi dia dibunuh dengan tenang tanpa melakukan perlawanan. Ini membuktikan bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah ahli kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Luyo menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak melihat apapun. Petugas itu menghela nafas dan berkata, Zuoping adalah seorang ahli pedang. Siapapun yang dapat membunuhnya pasti juga seorang ahli. Wajar jika Anda tidak melihatnya. Zuoping bermusuhan dengan seseorang? Luyo bertanya. Petugas itu mengerutkan kening dan mengamati Luyo sejenak sebelum berbicara dengan nada tidak ramah. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya. Meskipun kematian Zuoping tidak ada hubungannya dengan Luyo, fakta bahwa pembunuhnya adalah seorang ahli membuatnya merasa tidak enak. Jika Runan adalah jebakan besar dan dia terlambat mengetahuinya, maka akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Ketika saya mengajukan pertanyaan, Anda hanya perlu menjawabnya. Luyo menunjukkan padanya tanda kekaisaran. Petugas itu memelototinya dan hampir marah ketika dia melihat token itu, dan dia langsung layu. Dia seseorang dari klan kekaisaran. Dia gemetar dan berlutut saat dia berteriak, "Ya ampun, tuanku." Pemilik penginapan itu menjadi bisu. Sementara itu, tentara lainnya berlutut tanpa berkata apapun. Ketika mereka melihat tanda itu, wajah mereka membeku dan jantung mereka berdebar kencang saat mereka segera berlutut dengan petugas yang bertanggung jawab. Saat itulah Yuan Er kecil keluar dari kamarnya sambil menguap dan menggosok matanya. Ketika dia melihat orang-orang berlutut di depan kamar Luyo, dia berkata, "Kakek, apakah kamu ingin aku memukuli mereka?" Begitu pemilik penginapan mendengar dia mengatakan itu, dia pingsan dan duduk. Luyo melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk tidak mengganggu. Kemudian, dia terus bertanya, siapa sebenarnya Zuoping itu? Dia adalah ahli pedang, dan dia telah mengambil pedang pasangan dengan membunuh saudaranya sendiri. Karena basis kultivasinya yang dalam, otoritas lokal hampir tidak bisa menyentuhnya. Lalu, kenapa dia ada di Runan? Ini, aku tidak tahu. Orang-orang ini hanyalah beberapa perwira dan prajurit tingkat rendah, dan mereka memiliki sedikit akses ke kasus-kasus yang melibatkan ahli pengadilan ilahi. Itu normal bagi mereka untuk tidak mengetahui informasi seperti itu.
Little Yuan Er berlari ke TKP dan melihat sekeliling sebelum berlari kembali. Seolah-olah dia telah membuat penemuan besar, dia berkata dengan semangat, dia dibunuh hanya dengan satu serangan pedang, yang memotongnya dari sini ke sini, dia menunjuk ke tubuhnya sendiri. Oh, si pembunuh membunuhnya dari depan. Lu Yao mengangguk. Pembunuhnya haruslah seorang ahli pedang yang memiliki senjata tingkat surga. Dalam ingatannya, sejumlah orang memenuhi kriteria tersebut. Orang yang membunuh Zhuo Ping bisa jadi Sword Freak Chen Wenjie, Sword Genius Jiang Aijian, Luo Changqing dari Luo Sekte, atau murid pengkhianatnya, Yu Shangrong. Saat Lu Yao sedang merenung, suara keras terdengar dari luar. Dia dan para perwira dan prajurit yang berlutut semuanya menunjukkan ekspresi bingung dan melihat keluar penginapan pada saat yang bersamaan. Yuan Er, pergi dan lihatlah. Iya. Yuan Er kecil melompat langsung dari lantai atas ke lantai dasar sebelum berlari keluar dari penginapan dan kembali beberapa saat kemudian. Ada kereta terbang di luar, milik kuil kekosongan besar, kata gadis kecil itu. Kuil kekosongan besar. Bingung, Lu Yao berbalik dan berjalan ke bawah. Yuan Er kecil mengikuti, meninggalkan sekelompok orang yang berlutut dan saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka harus bangun atau tidak. Ketika dia keluar, Lu Yao melihat ke langit. Kereta terbang besar telah terbang ke pinggir kota, tetapi para biksu botak yang terbang mengelilinginya masih terlihat samar-samar. Dilihat dari simbol di kereta, itu memang milik kuil kehampaan besar. Ayo pergi. Lu Yao menarik kembali pandangannya. Oh. Segera, mereka menuju utara Runan. Begitu mereka keluar kota, Yuan Er kecil berbisik, "Tuan, kami sedang diikuti." Lu Yao tidak mengatakan apa-apa selain mengangguk. Inilah mengapa dia membawa Yuan Er kecil bersamanya. Dia mengolah slip giok kemurnian tertinggi, yang membuat persepsinya jauh melebihi para pembudidaya di alam yang sama. Selain itu, dia cerdas, dan dia bisa melindungi dirinya sendiri bahkan jika mereka bertemu musuh yang kuat, menghemat energi Lu Yao. Lu Yao telah merencanakan untuk menaiki tunggangannya ke altar suci, tetapi sekarang setelah mereka diikuti, dia harus menghadapinya terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar, Pak Tua. Penguntit akhirnya kehilangan kesabarannya. Lu Yao dan Little Yuan Er berbalik perlahan dan melihat seorang pemuda yang tampak berusia kurang dari 30 tahun. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin membeli sesuatu dari Anda, Pak Tua. Yuan Er kecil berkata dengan marah. Kami tidak menjual apa-apa. Pergi. Pemuda itu tidak memperhatikan Yuan Er dan hanya menatap Lu Yao. Fakta bahwa pedang pendekmu bisa menghancurkan pedang pasangan membuktikan bahwa itu pedang yang sangat bagus. Aku bersedia membelinya dengan harga tinggi, katanya. Lu Yao bertanya dengan tenang, kamu ada di sana kemarin? Pria muda itu mengangguk. Itu benar. Aku bermaksud membicarakan ini dengan Pak Tua kemarin, tapi ada seorang ahli, dan aku harus menghindarinya. Lu Yao mengangguk dan berkata, kamu suka pedang? Aku menganggap pedang sebagai hidupku, dan aku sangat menyukainya, kata pria itu perlahan. Aku akan membunuh Zhuo Ping dan mengambil pedang berpasangan, tapi aku tidak menyangka ada yang membunuhnya sebelum aku bisa melakukan apapun. Sayang sekali ahli itu menghancurkan pedangnya juga. Sayang sekali, kata-katanya dipenuhi dengan penyesalan atas pedang itu. Siapa ahli itu? Aku tidak melihatnya. Namun, identitas aslinya tidak sulit ditebak. Di dunia ini, hanya ada 3 orang yang bisa menggunakan pedang hingga level ekstrim. Untuk sesaat, pemuda itu sepertinya telah melupakan tujuannya saat dia melanjutkan. Salah satunya adalah patriark jahat Evil Sky Pavilion, Ji Tiandao, yang juga orang yang paling aku takuti. Yuan Er kecil menutupi senyumnya dengan tangannya dan berkata, kalau begitu, kamu harus lari sekarang.